dari pengalaman orang lain, belajar ilmu baru. Kelewatan zaman. Emang menurutmu kalau baca buku Upaya kita supaya tidak merasa jin. Ada, cuma kami biasanya memberikan form untuk anggota baru. Waduh, memang sih kalau misalnya siang-siang gini kita ada waktu luang teman-teman, wajib baca buku. Karena paling asik, paling seru kita baca buku. Kita dapat informasi lebih, kita dapat istilahnya pengetahuan lebih dan juga pengalaman menurutku yang luar biasa banget. Yang dimana kalau misalnya kita di luar gak didapetin, ini hanya dengan baca buku kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, belajar ilmu baru. Memang asik lah. Daripada kita main game ya kan, teman-teman yang suka main game tuh perhatiin, kita wajib baca buku daripada main game nih. Oke. Kok Sam, ngapain baca buku? Nggak kelewatan zaman dah? Enggak lah, emang ngapain baca buku kelewatan zaman? Emang menurutmu kalau baca buku kelewatan zaman? Iya. Menurutku sih enggak ya, Vel ya. Karena menurutku kalau misalnya kita baca buku nih teman-teman, kita tuh banyak banget yang bisa kita dapetin loh, Vel. Contohnya satu, kalau misalnya kita baca buku, kita dapat pengalaman baru. Kalau misalnya kita istilahnya baca buku, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Bukan hanya ilmu, tapi kita menjadi lebih bijaksana. Kita dapat pengetahuan yang istilahnya kita nggak dapetin di luar. Kamu emang nggak suka baca buku? Ya, nggak terlalu sih. Emang kalau kamu sukanya apa? Baca apa? Ya, baca novel digital gitu. Novel digital. Kalau aku mah say no. Kalian tahu kenapa aku say no kalau digital? Karena teman-teman, kalau menurutku nih Vel, kalau digital tuh kita nggak bisa konsen. Karena kalau misalnya kita baca digital, coba kayak kemarin nih aku baca-baca, ada info kita baca digital, terus tiba-tiba ada notis WA, ya kan? Kita otomatis buka WA dong, kan nggak mungkin kita masih terus kita buka WA, terganggu udah. Terus kedua, misalnya kita lagi baca informasi tentang sesuatu nih teman-teman, terus tiba-tiba ada iklan, ya kan nggak jadi konsen. Emang menurutmu seru lewat online? Kalau aku sih oke ya, lanjut baca aja lah. Yo, kok lanjut baca? Lah, Kita mau podcast. suka aku dong. Kita udah on air kok. Biarin Kita sebentar udah mau podcast. Kenapa nih kok rebutan buku nih? Wow, ini nih ada super pustakaan. Halo Pak, halo Bu Tanti, Pak Halo, Rona, teman-teman, halo. Aduh, gak kerasa banget ya. Ternyata bener ya, kita udah on air ya dari Iya. tadi. Aduh, oke lah, kita tutup dulu nih Bu Iya, ya. tutup dulu. Kita lanjut ngobrol-ngobrol aja dulu bersama Pak Ronald dan juga Ibu Tanti. Selamat pagi Ibu, Bapak. Selamat pagi Samuel, selamat pagi Feli. Aduh, sehat ya Pak ya hari ini. Sehat sekali. Semoga kita hari ini tetap bersemangat, selalu dilimpahi berkat oleh Tuhan pastinya. Ya, amin. Nah, Pak Ibu, kita hari ini akan berbicara, kan tadi barusan nih Felicia, aku baca buku digangguin Pak sama Felicia. Katanya Ya. Felicia baca buku di zaman sekarang tuh istilahnya udah nggak keren, udah nggak asik. Nah di sini mau ada perpustakawan nih, kamu laporin nih. Kalau misalnya menurut Bapak sendiri Pak, kita berbicara tentang istilahnya tentang buku nih Pak, otomatis Iya. hubungannya dengan perpustakaan ya Pak ya. Buku itu kan identik dengan perpustakaan, yang mana kalau sekarang tuh kita lihat terutama tema besar kita hari ini adalah perpustakaan di era modern. Perpustakaan di era modern, yang mana yang kalau kita tahu sekarang tuh udah banyak banget media digital ya Vel ya. Iya, betul Media banget. digital kayak misalnya ada yang kayak kamu tadi suka handphone, Iya. laptop. Kita bisa macam-macam lebihan di sana. Sedangkan daripada hanya baca buku secara offline atau manual. Menurut Bapak sendiri gimana sih Pak tanggapan Bapak tentang istilahnya baca buku di era modern ini dan juga perpustakaan di era modern? Ya kalau baca buku digital ya, itu sebenarnya sama baiknya sih dengan baca buku fisik ya. Oke. Cuman hanya beda media aja. Oke. Tapi selama minat baca itu ada, itu sudah baik. Kita sudah mau mencoba menggali Jadi informasi ya. istilahnya nggak masalah ya Pak ya, di online maupun di offline Nggak istilahnya? masalah, itu nggak masalah. Oke. Tapi nih Pak, kalau menurut aku sendiri, bukannya kalau online itu suka terganggu, bener nggak teman-teman yang nonton? Contoh kalian baca novel, tiba-tiba ada notis WA, kan terganggu Pak? Gimana tuh Pak? Iya betul. Berarti lebih enak offline atau online atau gimana sih Pak sebenarnya Pak? Ada setiap sisi ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau membaca buku pegang terus tangan juga capek. Iya juga sih. Kalau Oke. lewat HP atau tab ya itu mungkin ukurannya kecil, Oke. juga
mata juga bikin sakit kalau baca lama-lama lewat layar ya. Oh, Ya itu tinggal kita bisa apa namanya? nyamannya di mana gitu ya, Pak. sama ya? mengatur lama bacanya juga. Oke. Bu Tanti, Pak Ronald, saya mau tanya nih, sebagai seorang perpustakawan yang setiap hari istilahnya kerjanya bersama buku ya, pastinya Iya. bersama buku, ngelola buku di perpustakaan, pengalaman suka dukanya selama aktivitas ini tuh gimana? Kira-kira bosen nggak sih, Bu? Terutama Bu Tanti nih, yang setiap hari kalau saya masuk perpustakaan selalu Iya. ketemu dengan Bu Tanti yang selalu jaga perpustakaan. Nah, bosen nggak sih, Bu, setiap hari istilahnya ketemunya sama buku, pagi ketemu buku, pulang ketemu buku, udah gimana gitu ya? Iya. Kita aja yang ketemu buku sehari sekali, Udah sehari 2 kali, bosen udah gitu. aduh, udah nggak dibaca, kadang udah bosen. Ibu nih yang setiap hari dengan suasana hening perpustakaan, setiap hari ketemunya buku, bosen nggak sih, Bu? Atau suka dukanya selama bekerja sebagai perpustakawan gimana? Nggak bosen sih, tapi ya memang kadang-kadang ada rasa jenuh juga ada. Oke. Tetapi ya kita mengatasinya itu dengan kita dengan bekerja dengan baik, melayani anak dengan baik, itu sudah suatu upaya kita supaya tidak merasa jenuh. Oh, oke. Kenapa Vel kok ekspresinya kayak heran gitu ya? Kok bisa? Kita aja yang baru istilahnya baru sebentar gini baca buku. Udah langsung udah Aduh, salah gitu. udahlah gitu ya kesannya. Sedangkan Bu Tanti ini setiap hari bersama buku dan juga Pak Ronald sendiri. Iya. Lupa, terutama dengan keheningan yang kayak gitu, otomatis perpustakaan identik dengan hening, betul ya, Vel? Iya. Ya? Sepi, hening. Kira-kira gak bosen toh, Pak? Istilahnya kalau ada pun bosen pun tuh gimana sih cara ngatasinya? Kenapa kok Bapak pilihnya ya udahlah it's okay, aku bekerja sebagai perpustakawan daripada istilahnya mengajar. Bukannya mengajar kan, wah, kalau kita ngomong interaksi otomatis lebih sering ya, Pak, interaksinya Iya. dengan yang guru yang mengajar. Kenapa Bapak pilihnya nggak apa-apa di perpustakawan? Perpustakaan sama seperti kelas ya. Oke. Jadi sama, Pak. Oke. hampir sama seperti kelas, kita bisa cari informasi di situ. Bedanya kalau kelas lewat guru, perpustakaan lewat buku dan internet. Hanya bedanya samanya gini, kalau di kelas itu kan perubahan jam pelajaran, gurunya bisa istirahat. Betul, bisa Nah istirahat. sama kalau sebagai pustakawan, begitu jam pelajaran kami yang istirahat, sekaligus mempersiapkan oke. buku-buku. Kadang-kadang kan buku-buku yang dibaca anak-anak itu diletakkan di buku lah. Betul. Kami yang Iya. merapikan untuk Oke. bisa dibaca di istirahat selanjutnya. Oke. Tapi nih Pak Ronald ya dan juga teman-teman, kalian sadar gak sih? Kita aja istilahnya kalau misalnya masuk ke perpustakaan nih, Pak. Kalau misalnya masuk ke perpustakaan terus kita lihat suasana hening, kalau menurut sih sama kelas sih agak beda, Pak. Karena kalau kelas tuh bukannya ya otomatis lebih rame, Pak, ya. Kita lebih sering ngobrol. Kalau perpustakaan contoh, saat jam pelajaran otomatis jarang dong yang ke perpustakaan ya Iya, kan, Vel. pasti. Nah, kalau di perpustakaan lagi sepi misalnya pas jam pelajaran lagi nggak ada anak, apa nggak bosen tuh, Pak? Atau gimana? Atau ada cara ngatasi kebosanan itu sebagai tips kita untuk biar nggak bosen membaca Iya, gitu betul ya kan? banget. Gimana, Pak? Kalau bosen ya dikit lah ya. Ya, dikit lah ya. Oke, baiklah. Tapi karena kita sudah punya rutinitas dan Oke. Schedule jadwal gitu. kerja, Betul, jadi bisa diatasi dengan itu. Jadi kalau sudah selesai ya kita bisa cari kegiatan yang lain, seperti ya bisa oke. baca buku atau baca berita, baca koran gitu. Oke. Istilahnya punya kenyamanannya sendiri-sendiri ya, Pak, ya Iya. berarti. Oke. Vel, kamu tanya apa lagi nih, Vel? Sama suhu perpustakaan kita nih. Ini pertanyaan buat Bu Tanti ya. Jadi ini kan siswa-siswa suka minjem buku dari perpustakaan ya. Apa syarat untuk menjadi anggota perpustakaan? Terus proses untuk kayak peminjaman sama pengembaliannya kayak gimana? Untuk persyaratan sih nggak ada, cuma kami biasanya memberikan form untuk anggota baru. Nanti anak tersebut mengisi, setelah itu diberikan ke pihak perpus, pihak perpus mengisi data tersebut di programnya perpus, sehingga nanti anak-anak bisa meminjam buku. Nah, untuk proses pinjam buku, anak-anak mengambil buku yang dibutuhkan, kemudian menyerahkan ke pihak perpus, kita nanti akan data, bisa dipinjamkan. Itu batas pinjamnya 1 minggu biasanya. Oh, batas pinjamnya 1 minggu ya? Ya, Bu Tanti, maaf nih, maaf banget. Saya mau tanya nih, kalau berbicara masalah pinjaman buku nih, kan aku tahu banyak anak banget yang istilahnya contoh pinjam untuk bukan hanya dibaca saat itu, tapi bisa dibawa pulang ya, Bu ya, contohnya. Nah, beberapa teman-temanku juga gitu. Tapi ini misal ya, Bu ya, bukan saya. Mohon maaf teman-teman yang juga merasa juga mohon maaf. Kalau misal namanya mungkin kelupaan atau sengaja lupa gitu, nggak
dikembaliin gitu, itu gimana Bu cara ngontrolnya? Kan risiko misalnya dipinjam nggak dikembaliin gitu, gimana Nah, Bu? tadi kan sebelumnya waktu pinjam kan datanya udah masuk. Oke. Nah, udah masuk sehingga waktu peminjaman itu nanti kan ada batas waktu. Nah, nanti dinotis sama perpus Oke. kalau ada batas waktu pengembalian akan diberitahu anaknya. Kalau misalnya istilahnya udah melebihi batas waktu, Sudah waktu mengembalikan bukunya. dipanggil ya Bu Iya. ya? Waduh, dipanggil ya Vel? Kamu Dipanggil. deg-degan? Iya, jadi kalau saya nggak kembali gitu dipanggil nanti. Enggak, tapi enggak kok, saya aman ya Ibu, Bapak saya aman ya. Iya. Teman-teman Samuel aman. Ya, Saya jarang baca buku. Oke, jadi di perpustakaan sekarang ini koleksi bukunya berapa? Untuk koleksi bukunya itu 15.000 judul. Luar Wah, biasa. banyak banget. 15.000 judul. Untuk Excel 4-nya 16.000. Wah, Keren. dari 16.000. semua koleksi itu buku-buku apa yang paling disukai sama anak? Oh iya bener Bu, buku apa nih Bu? Biasanya Genrenya? anak-anak itu sukanya genrenya fiksi. Fiksi. Berarti contohnya kayak novel ya? Novel. Ya. Oke. Kalau kamu suka buku apa, Vel? Aku suka buku pastinya romansa, fantasi, fiksi juga. Fantasi, Terus fiksi. bisa sedikit politik. Bisa sedikit politik. Kalau aku mah apalah. Iya. Apa aja aku Iya. oke kok. Apa aja aku oke. Emang kamu suka baca buku, Vel? Iya. Oh iya kan? Iya, tapi kan dari HP. Oke, baiklah. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita lanjut. Nah, aku mau tanya ganti, kalau tadi udah ke Bu Tanti, kita sekarang lanjutnya ke Pak Ronald lagi. Balik ke Pak Ronald. Pak Ronald, dari berkembangnya teknologi sekarang, istilahnya ya kita nggak bisa memungkiri lah teman-teman ya. Kita dengan hasil dari perkembangan teknologi itu menghasilkan banyak sekali produk Pak. Produk-produk digital hasilnya. Contohnya apa? Game online. Betul Iya, ya Vel ya? betul. Terus media sosial. Selain ada media sosial juga ada platform-platform hiburan. Bahkan juga yang di dunia bacaan pun itu udah banyak yang online ya Vel ya. Iya. Contohnya kayak Wattpad, terus Novel digital novel gitu. digital kayak gitu-gitu. Nah, di tengah gempuran yang gila-gilaan itu Pak, gimana sih Pak cara perpustakaan offline, contohnya kayak SMA Santa Maria yang punya, untuk tetap bertahan Pak? Gimana tuh caranya? Apakah dengan melawannya gimana? Melawan gejolak itu atau gimana Pak? Iya, perpustakaan beradaptasi ya, mengikuti Oke. perubahan zaman ya, mengikuti kemajuannya. Jadi di perpustakaan Santa Maria juga ada platform buku digital. Oke. Jadi bekerja sama dengan Gramedia. Waduh, Gramedia. Ya, bekerja sama dengan Gramedia, namanya Sanmar Library. Jadi, Yes, bener. jadi anak-anak sekarang kalau mau baca buku nggak perlu ke perpustakaan, bisa Melalui online itu bisa, tadi ya bisa Pak, di ya? rumah, Iya, iya, bisa iya, di iya. mana-mana. Jadi istilahnya kita melawannya bukan dengan istilahnya memaksakan secara offline, tapi kita juga dengan cara berelaborasi dan juga bersaing secara digital juga itu ya Pak ya. Bener banget sih teman-teman. Jadi teman-teman nih, aku mau ngingetin untuk adik-adik kelasku nih yang sebelumnya istilahnya belum tahu gimana sih nuansa perpus dari Santa Maria itu. Ternyata perpustakaan Santa Maria itu juga udah punya media online ya Pak ya. Media Ya, online sudah yang punya. bisa diakses, di-download juga ya Pak ya. Bisa di-download di mana aja Pak? Play Store atau Di gimana? Play Store dan App Store ada. Play Store dan App Store. Jadi teman-teman melalui situ nggak usah harus pinjem lagi ya Pak ya, pinjem lagi istilah di perpustakaan. Iya. Oh pinjem buku, kalian nggak usah, bisa langsung aja download terus bisa langsung dibaca, dan tuh lengkap Pak. Berapa istilahnya kita bisa baca berapa maksimal buku yang dibaca atau bebas? Oh, kalau maksimal buku yang dibaca Melalui online itu. bebas. Jadi bisa sepuasnya Jadi nggak nih. harus beli, langsung download aja dibaca. Nggak Iya. perlu beli, langsung download, bisa langsung dibaca di App Store ataupun Play Store. Asik, udah kayak promosi nih. Nah Vel, kamu tanya apa lagi nih Vel? Apa harapan Pak Ronald untuk generasi sekarang mengenai kayak perpustakaan kayak gini nih, mengurangi Oke, bener. literasi? Ya kalau harapannya sih untuk siswa ya. Anak semoga Karena- harus suka baca semua atau gimana Pak? Oh, nggak harus ya. Nggak harus. Jadi gak enak loh ya. Kalau nggak harus saya pertanyaan saya jadi kayak salah gitu. Karena menyesuaikan minat juga ya, Oke. minat siswa. Tapi yang pasti harapannya sebagai pustakawan sekolah harapannya untuk siswa ya, untuk siswa bisa memaksimalkan fasilitas di perpustakaan sekolah. Iya. Mulai Emangnya ada dari fasilitas apa aja Pak? Selain istilahnya saya tahu, selain buku juga ada internet dan lain-lain. Ada apa lagi Pak? udah banyak sekarang. Jadi selain buku, jaringan internet, Betul. Iya. Itu yang udah ada ya. ada permainan tradisional. Jadi Bener. Iya. Permainan tradisional. jadi kalau jenuh nggak harus main game online ya, Game bisa online. bisa coba permainan tradisional di Oke. perpustakaan. Terus ada fasilitas audiovisual. Oh
Oh, bener-bener audiovisual, betul Jadi betul. kalau siswa punya program atau acara, siswa bisa booking ke perpustakaan, Pak. Oh, pinjem gitu. Iya, ya, Pak, ya? pinjam nanti jadi bisa dikhususkan ruangannya untuk siswa yang membutuhkan itu. Betul. Luar biasa sih. Jadi istilahnya harapannya Pak Ronald tuh terutama di era sekarang tuh murid bukan hanya memandang perpustakaan sebagai tempat untuk baca pulang bukan ya Pak ya. Tapi teman-teman nih terutama anak-anak Santa Maria, for your information nih, perpustakaan kalian tuh no kaleng-kaleng dan juga bukan hanya tempat untuk bagi istilahnya anak-anak yang dianggap suka baca doang, tapi istilahnya kalian juga bisa macam-macam. Kamu baru tahu kan Vel nih? Iya. Kelas berapa? Kelas 7 ya? 7. Kelas 7 baru tahu ternyata di perpustakaan kita itu banyak banget yang bisa kita dapetin. Contoh, kalian nggak hobi baca, tapi di situ ada internet yang luar biasa kenceng ya Pak ya. Iya. Dan tuh aku ngerasain banget teman-teman, ada internet yang luar biasa kenceng dan itu kita bisa nikmati. Jadi ke perpustakaan misalnya kalian, aku nggak suka baca, tapi aku butuh internet nih yang kenceng. Gimana? Datang aja ke perpustakaan, boleh kan Pak, langsung diakses. Iya, boleh. Boleh secara free gratis daripada kalian keluar-keluar cari hotspot ya kan kemana-mana bingung. Ngapain, udah ada fasilitas yang luar biasa di Sanmar, di perpustakaan, datang aja. Terus kedua, kalian misalnya Pak, kalau misalnya kita bosen, kita mau nongkrong ngobrol sama guru atau kalau nggak main permainan tradisional juga boleh ya Pak ya? Boleh banget itu. Boleh banget. Dan for your information teman-teman, kalau misalnya yang lalu nih kalau nggak salah aku ingat gara-gara tugas apa gitu. Nah bagi kalian juga yang butuh fasilitas kayak misalnya tertentu, kalian bisa pinjem ya Pak ya di perpustakaan. Contoh aku kemarin sempat pinjem Dakon Pak. Di situ ada Dakon. Itu yang bisa dipinjem loh Vel. Serius aku kemarin sempat bisa pinjem Dakon. Jadi kalau kamu coba deh, aku mau main Dakon atau apa sama temen-temen, boleh langsung pinjem. Serius. Dan itu free. Cuman kemarin saya kembaliin kok Pak, tenang. Oh iya, sudah kembali kok. Terus habis itu kalau misalnya yang jadi pertanyaan, istilahnya pertanyaan utama saya Pak ya. Iya. Ini mohon maaf nih Pak sebelumnya. Kalau kita tahu sekarang itu banyak banget anak meskipun secara digital juga Vel ya. Tetap masih banyak minat anak yang lebih suka ke game online daripada kalau secara online ya, ini ngomong secara online, lebih banyak yang ke game online daripada membaca literasi. Iya. Itu secara nyatanya memang kayak gitu. Dan itu gimana sih Pak caranya sebagai perpustakawan yang tentu kita berharapnya minat baca ini semakin naik otomatis, tapi sedangkan di sisi lain faktanya adalah banyak anak-anak yang tetap lebih suka main game. Apakah mereka harus dipaksa jangan main game, harus baca buku atau gimana? Atau gimana cara menanggapi itu Pak? Kalau memang gamer susah ya suruh baca buku ya biasanya. Iya, mohon maaf teman-teman yang gamer dengerin ya. Tapi kan dari game itu kita juga bisa cari informasi literasi ya, entah apa namanya ya, taktiknya atau apapun itu ya. Oh iya bener juga ya. Taktik Betul. Atau lihat sekarang ada rekaman YouTuber gamer itu ya. Itu kan kita juga bisa lihat di perpustakaan. Melalui komputer yang disediakan perpustakaan. Jadi enggak harus lewat HP ya. Bisa cari informasi di perpustakaan apapun itu melalui komputer di perpustakaan. Yang pasti perpustakaan Santa Maria menyediakan fasilitas supaya nyaman dulu siswa. Supaya siswa nyaman mau masuk. Oh ternyata enak di sini ya. Benar. Mereka secara dari mulut ke mulut atau ajak teman, tujuan akhirnya memang kunjungan perpustakaan yang meningkat. Itu caranya luar biasa sih. Jadi teman-teman kayak yang tadi aku bilang, caranya adalah dengan cara dibuat nyaman dulu ya Pak ya. Kalian datang ke perpustakaan bukan semata-mata harus baca buku, harus pinjam buku, tapi no teman-teman. Bagi kalian pun yang istilahnya suka nge-game pun, datang dulu aja ke perpustakaan, nggak apa-apa ya Pak ya. Istilahnya untuk tempat rekreasinya anak-anak. Rekreasi bahwa ternyata kita selama ini pandangannya salah teman-teman. Bahwa selama ini kita pandangannya kalau misalnya ke perpustakaan kayak belajar bener baca buku, istilahnya cuman ya istilah hal yang membosankan lah, boring lah istilahnya gitu. Tapi kali ini bisa jadi rekreasi ya Bu. Iya gitu. Makanya kita kan menyediakan permainan tradisional. Jadi anak-anak tidak hanya fokus ke buku, bisa nanti fokus permainan. sekalian melestarikan budaya. Bener, kalian melestarikan budaya, bijak sekali Feli. Iya, luar biasa. Tapi itu sih memang teman-teman. Jadi istilahnya kita harus berubah cara pandang kita bahwa perpustakaan it just not only for reading a book, tapi kita juga bisa istilahnya melakukan hal lain, bahkan juga istilah hal yang kita senangi. Contohnya main game. Otomatis kalian butuh internet kan. Apalagi di situ bisa cari informasi tentang game pun nggak apa-apa, nggak harus tentang pelajaran. Kalian bisa datang ke perpustakaan ya Pak ya. Bisa, di sana ada komputer juga ya Pak ya. Di sana ada komputer juga. Disediakan untuk siswa. Kita juga bisa pinjem cari apa di sana. Misalnya kalian lewat HP kan nggak
nggak nyaman ya, misalnya kita kalian butuh aksesnya lebih besar, kita bisa datang ke sana pinjem, ataupun misalnya kita mau misalnya nongkrong bareng, sekedar ngomong aja nih, sekedar nongkrong sambil main apa di sana juga boleh ya Pak Boleh ya. sekali ya. Gitu. Ataupun mau bercerita dengan kayak kita dengan Bu Tanti dan juga Pak Ronald boleh ya Pak ya. Iya, sharing-sharing. Teman-teman tuh mereka berdua ini beliau ini sosok yang luar biasa, sosok yang inspiratif. Jadi kalau kalian datang ke perpustakaan Sanmar bisa banget cerita-cerita banyak dan juga tanya-tanya tentang ada apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Santa Maria, terutama di perpustakaannya. Gitu. Keren banget sih. Iya. Kalau kamu tanya apa lagi nih Val sebagai terakhir nih? Ini untuk Bu Tanti ya. Oke. Pesan apa yang Bu Tanti bisa berikan kepada penonton sekarang itu mengenai generasi milenial untuk kayak mengembangkan literasi atau perpustakaan gitu? Ya, harapannya untuk anak-anak zaman sekarang ya bisa memanfaatkan perpustakaan dengan informasi-informasi yang ada. Toh di perpustakaan juga kita selalu update informasi-informasi sesuai kebutuhan yang ada di luar. Oke, jadi istilahnya kita dengan istilahnya dari yang disampaikan Bu Tanti adalah kita untuk dapat memanfaatkan ya Bu ya, memanfaatkan perpustakaan untuk istilahnya mencari informasi, bukan hanya sekedar mencari informasi, tapi istilahnya menggali segala sesuatu yang kita mau, betul ya Bu ya. Bukan hanya sebagai sarana untuk baca buku, tapi kalau ada fasilitas kenapa nggak dimanfaatin, kan gitu kan istilahnya. Dan juga teman-teman, aku sendiri ngerasain sebagai alumni yang udah 3 tahun di sini banyak terbantu oleh adanya perpustakaan di Sanmar. Mulai dari akses internet yang luar biasa di sana, juga istilahnya kalau kita boring nih pulang sekolah misalnya belum dijemput, daripada tunggu di luar bisa tunggu di perpustakaan, nggak harus sambil baca, misalnya sambil ngobrol, sambil main apa, pasti ada kok teman-teman di sana, ataupun ngobrol sama guru-guru yang ada di sana juga bisa bertukar informasi juga. Kalau kamu Vel, gimana nih Vel tanggapanmu tentang tadi apa yang udah disampaikan dari Ibu Tanti nih? Ya pastinya nanti habis ini aku harus lebih sering ke perpustakaan. Harus lebih sering ke perpustakaan, dan juga teman-teman pesannya harus juga download ya Vel ya. Iya, download aplikasinya. Bener, aplikasinya tadi ada apa Pak namanya Pak? Namanya Sanmar Library yang kerjasama dengan Gramedia, yang satunya Kubuku. Sanmar Library dan Kubuku. Kubuku. Teman-teman bisa download di App Store dan juga Play Store. Kita jadi kayak promosi. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, promosi untuk hal yang baik ya Vel ya gitu. Tapi nggak kerasa banget kalau kita ngobrol-ngobrol asik kayak gini udah habis Pak waktunya. Semoga di kesempatan selanjutnya apa yang udah disampaikan dari Pak Ronald dan juga Ibu Tanti semakin menginspirasi semua orang, teman-teman yang nonton terutama Sanmar lebih sering ke perpustakaan yang ada di sekolah kita, karena bisa dimanfaatkan segala sesuatunya itu luar biasa banget. Dan juga untuk kita sendiri nih Vel, terutama meskipun kita yang udah alumni bisa download ya Pak ya, kalau misalnya masih mau baca-baca bisa Bisa. Oke, jadi bisa download, jadi kita bisa baca-baca meskipun kita sebagai alumni. Dan juga apalagi yang kayak kamu masih kelas 7 nih harus lebih sering ke perpustakaan gitu. Tapi kalau misalnya kita Pak menutup hari ini dengan sekedar sampai jumpa, kurang Pak. Gimana kalau misalnya kita buat istilahnya yel-yel Pak? Setuju ya Pak ya? Boleh. Kalau misalnya saya bilang perpustakaan, kita semua jawab jaya 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 gitu ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, kita siap. 1, 2, 3. Salam perpustakaan. Jaya jaya jaya. Terima kasih and bye bye.